Sebelum kita membahas tentang anggaran biaya overhead, ini ada salah satu cara mudah untuk mengalokasikan biaya overhead bagian jasa atau pembantu, yaitu dengan metode aljabar menggunakan persamaan seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya mungkin bisa dibaca ya. Ini ada X itu apa, Y itu apa, kemudian untuk A1, B1, A2, B2, ini bisa dibaca. Kemudian selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Dicontohkan, PT Indah Permai memproduksi 3 jenis produk yaitu produk X, Y, dan Z. Nah, ketiga produk ini diproses di 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Nah, kemudian untuk tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Nah, untuk data yang diketahui adalah pertama adalah data biaya overhead yang dianggarkan selama 1 tahun. Ini ya. Nah, di departemen produksi dan departemen jasa. Selanjutnya adalah penggunaan hasil kegiatan departemen jasa. Nah, ini adalah persentase untuk alokasi biaya BOP ya, untuk menentukan BOP netonya. Kemudian anggaran produksi ini untuk menentukan tarif dari BOP masing-masing departemen produksi 1 dan 2. Kemudian ini adalah standar penggunaan waktu atau DMH. Nah, yang diminta dari data ini adalah 3 soal, yaitu berapa BOP neto untuk departemen jasa, kemudian untuk departemen produksi, dan tarif BOP per DMH-nya. Penyelesaiannya menggunakan persamaan yang telah dibahas di awal, itu angkanya setelah dimasukkan ke dalam persamaan seperti ini ya. Nah, ini angka 8 juta dan 6.500.000 ini merupakan biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk 1 tahun. Bisa dilihat di soal ya. Kemudian 0,2 dan 0,1 ini adalah persentase pemakaian jasa untuk departemen jasa 1 dan jasa 2. Oke. Nah, kedua persamaan ini kemudian dikombinasikan di mana nanti persamaan X ini yang akan digunakan. Nah, Y ini akan diganti oleh 6.500.000 ditambah 0,1X. Nah, setelah dikombinasikan maka menjadi seperti ini. Nah, jadi sebentar. Nah, ini X sama dengan 8 juta ditambah 0,2 Y. Nah, baru dari sini bisa kita kalikan ya. Nah, 0,2 dikali 6.500.000 hasilnya adalah 1.300.000. Kemudian 0,2 dikali 0,10x hasilnya adalah 0,02. Nah, dari sini bisa diketahui X-nya kelompokkan ya. Yang ini, yang 0,02x pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus. Menjadi minus di sini. Nah, kemudian ini tambahkan menjadi 9.300.000 ya. Nah, kemudian X yang ini ya. X dikurangi 0,02x adalah hasilnya adalah 0,98 sama dengan 9.300.000. Nah, X-nya dapat diketahui yaitu sebesar ini. Nah, ini diperoleh dari 9.300.000 dibagi 0,98. Maka X-nya diketahui. Nah, setelah X-nya diketahui, masukkan ke persamaan Y. Ya. Nah, ini kan persamaan Y kan? Yang ada di atas ya, yang ini. Nah, X-nya masukkan ke sini nih. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini. X ini diganti oleh 9.489.000 sekian. Nah, baru Y-nya diketahui di sini adalah 7.448.980. Nah, dari sini udah diketahui bahwa
X itu jasa 1 sebesar 9,4 juta sekian, dan Y jasa 2 adalah 7,4 juta sekian. Ketahui biaya yang akan dialokasikan ya, baik dari jasa 1 maupun jasa 2 ya. Maka dapat diketahui berapa BOP neto masing-masing departemen jasa. Nah, nanti masing-masing departemen jasa ini akan memberi dan menerima. Departemen 1 akan memberi ke departemen 2 dan sebaliknya, ya. Nah, ini departemen jasa 1 akan memberikan ke departemen jasa 2. Nah, ini untuk nominal memberi dan menerima dapat menggunakan persentase ini. Nah, ini di dalam persentase ini untuk departemen jasa 1 akan memberikan 10% untuk jasa 2. Berarti di departemen jasa 1 yaitu 10%-nya dari 9.400.000 sekian ya, dikali 10%, maka ini akan diberikan ke jasa 2. Nah, ini. Nah, ini akan menambah biaya overhead di jasa 2. Kalau jadi dialihkan dari departemen 1, departemen jasa 1 ke departemen jasa 2, nah berarti di departemen jasa 1 akan menjadi berkurang biayanya. Nah, selanjutnya, untuk departemen jasa 2, akan memberikan 20% biayanya ke departemen jasa 1, yaitu 20% dari 7.448.000, ya, yaitu sebesar 1.489, ya. Ini dari jasa 2 diberikan atau dialokasikan ke jasa 1. Berarti di departemen jasa 2 ini akan berkurang. Tapi di departemen jasa 1 ini adalah bertambah. Nah, dari sini dapat dijumlahkan untuk menentukan BOP netonya, yaitu BOP yang sudah dianggarkan selama 1 tahun, kemudian ditambah dari alokasi jasa lain, dikurangi alokasi ke jasa lainnya, sehingga diperoleh masing-masing BOP netonya setiap departemen adalah sebesar ini. Nah, BOP neto dari departemen jasa 1 dan jasa 2 ini dialokasikan lagi ke departemen produksi menggunakan persentase yang di sini, ya, ini ya persentase ini. Nah, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan nomor 2. BOP departemen produksi setelah menyerap BOP dari departemen jasa. Nah, ini. Nah, jadi biaya overhead dari departemen jasa akan dialokasikan ke departemen produksi. Nah, ini untuk departemen produksi 1, ini untuk departemen produksi 2. Nah, ini nominal pembagiannya itu menggunakan formula seperti ini. Nah, untuk departemen produksi 1 ya, yaitu menggunakan persentase ini. Nah, 50% departemen 1 akan memberikan ke produksi 1 50% dibagi 90%. Totalnya ya. Nah, berarti 50% dibagi 90% dikalikan BOP neto departemen jasa 1. Maka hasilnya adalah 4.744.898. Nah, kemudian untuk produksi 2, ya, untuk departemen produksi 2 akan memperoleh 40%-nya. Kan tadi kalau produksi 1 50%-nya. Nah, ini produksi 2 akan memperoleh 40%-nya. Nah, ini. Jadi di sini 40% ya. Ya, ini di kotak persentase ya. Dibagi 90% total yang dibagikan. Nah, dikalikan BOP netonya, maka diperoleh 3.795. Ya. Kemudian sekarang alokasikan departemen jasa 2 ke masing-masing departemen produksi 1 dan 2. Ya. Angka 5.959 juta ini, yang ini,
yang ini ya, akan dialokasikan ke Departemen Produksi 1 dan 2 menggunakan persentase yang ada pada kotak ini. Ya, di mana nah, untuk Departemen Produksi 1 adalah 45%. Ini 45% dibagi 80%, yaitu total persentasenya ya. Dibagi 80%, dikalikan BOP netonya, sehingga diperoleh angka ini. Kemudian, untuk Departemen Produksi 2-nya, yaitu 35% dibagi 80%, sehingga diperoleh 2.607.143. Nah, kemudian dijumlahkan untuk Departemen 1 BOP netonya adalah 28 juta sekian dan Departemen 2 adalah 30 juta sekian. Nah, ini dipindahkan untuk menentukan tarif BOP ya di soal nomor 3. Kita dapat menentukan masing-masing tarif departemen ya, departemen produksi. Nah, ini berkaitan dengan jumlah produksi dan standar waktu. Nah, untuk jumlah produksi ini bisa dilihat di soal ya, berapa unit yang akan diproduksi. Kemudian standar waktunya juga ada di soal, setiap masing-masing produk ya. Nah, ini untuk Departemen Produksi 1, di mana jumlah produksinya adalah 8.000. Standar waktunya adalah 1, sehingga DMH-nya adalah 8.000. Begitupun untuk produk X dan Z itu sama ya. Nah, DMH-nya ditotalkan. Kemudian selanjutnya adalah Departemen Produksi 2. Nah, ini sama, ini juga yaitu 8.000 atau jumlah produksi ya, dikali standar waktunya, maka diperoleh 20.000 dan ditotalkan. Nah, dari sini kita dapat menentukan tarifnya, yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, untuk 28.096.939 ini adalah BOP neto di tabel sebelumnya. Nah, ini BOP neto dibagi DMH-nya, maka diperoleh sebesar 1.171. Nah, kemudian untuk produksi 2, ini juga sama BOP neto, diperoleh tarifnya adalah 965.